Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Putra Syari. Di sini saya akan menjelaskan tentang KTSP. Dalam dunia pendidikan, penting untuk menyeimbangkan muatan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, disinilah diperlukan peran dari kurikulum. Kurikulum berperan dalam mengatur pelaksanaan pendidikan. Salah satu kurikulum yang tidak asing bagi kita yaitu KTSP. Apa itu KTSP? KTSP merupakan kepanjangan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum ini merupakan revisi dari kurikulum tahun 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ini disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, diharapkan dengan adanya KTSP ini mampu memahami karakteristik dan potensi dari masing-masing peserta didik sehingga dihasilkan pembelajaran yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Nah, tujuan dari diadakannya KTSP ini apa? Tujuannya yaitu memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan dengan cara memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan untuk pengembangan kurikulum. Kenapa kok memandirikan? Karena yang tahu potensi, kelebihan, kekurangan peserta didik itu sekolah itu sendiri, dan dengan adanya pengambilan keputusan diharapkan meningkatkan kualitas dan mutu dari sekolah. Lalu landasan pengembangan KTSP itu apa aja? Landasannya ada dua, yaitu landasan empiris dan landasan formal. Landasan empiris yang pertama yaitu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia baik dari segi proses dan hasil. Nah, cenderung pendidikan di Indonesia itu memperhatikan hanya ranah kognitifnya saja. Dengan adanya KTSP ini dapat mendorong keseimbangan di antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu negara Indonesia, negara yang luas, memiliki keragaman sosial budaya dan dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda pula. Nah, dulunya kurikulum itu sifatnya sentralistik, hanya tidak berorientasi pada kebutuhan dan potensi daerah. Nah, KTSP ini sifatnya kebalikannya, desentralistik, berorientasi pada kebutuhan dan potensi daerah. Yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi sekolah dan masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat masih bersifat pasif. Dengan adanya KTSP yang desentralistik ini menuntut peran aktif dari sekolah dan masyarakat. Lalu landasan formalnya apa? Landasan formalnya yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana disebutkan bahwa pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. Kurikulum di setiap jenjang pendidikan dan satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dapat disimpulkan dari undang-undang tersebut bahwa hasil akhir dari pengembangan kurikulum yaitu tujuan nasional pendidikan yang meliputi peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, output yang dihasilkan nanti akan langsung membantu masyarakat karena tadi kan memperhatikan potensi daerah, memperhatikan peserta didik, satuan pendidikan, dan kebutuhan lingkungannya. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di sana disebutkan bahwa kurikulum merupakan suatu rancangan dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam sistem pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pendidikan tertentu. Karena untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, tentunya diharapkan adanya lulusan yang memiliki kompetensi, yaitu dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sedangkan dari standar isi, KTSP memiliki kriteria yaitu ilmu pengetahuan, agama, kewarganegaraan, estetika, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Hampir sama dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tadi, bahwa standar isi
mengatur tentang kompetensi minimal dan materi di setiap jenjang pendidikan dan satuan pendidikan tertentu. Yang keempat yaitu Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang SKL atau standar kompetensi lulusan, di mana meliputi SKL minimal di satuan pendidikan dasar dan menengah, kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran yang bermuara pada kompetensi dasar. Dan yang terakhir yaitu Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan dari Permendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006, yaitu pelaksanaan dari SKL dan standar isi. Nah, dari undang-undang ini nantinya pengembangan kurikulum harus memperhatikan standar penyusunan dari KTSP. Nah, dalam pengembangan dan pelaksanaannya itu nanti harus memperhatikan kualifikasi yang telah ditetapkan sehingga tujuan dari pendidikan itu dapat dicapai. Nah, yang terpenting dari semuanya yaitu adanya integrasi, adanya sinkronisasi dan upaya saling mendukung dari tujuan satu ke tujuan lainnya sehingga dapat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Terima kasih.